Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Al-Haq. NIM saya 12 18 02 11 650. Saya dari kelas 1A Agroteknologi Uinsuska Riau. Pada video kali ini, saya akan membawakan topik aplikasi pupuk dalam bidang pertanian. Pupuk. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencakupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun non-organik. Pupuk berbeda dari suplemen. Pupuk mengandung bahan baku yang diperlukan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sementara suplemen seperti hormon tumbuhan membantu kelancaran proses metabolisme. Meskipun demikian, ke dalam pupuk, khususnya pupuk buatan, dapat ditambahkan sejumlah material suplemen. Dalam pemupukan, perlu diperhatikan kebutuhan tumbuhan tersebut agar tumbuhan tidak mendapat terlalu banyak zat makanan. Terlalu sedikit atau terlalu banyak zat makanan dapat berbahaya bagi tumbuhan. Pupuk biasanya diberikan lewat tanah atau disemprotkan ke daun. Macam-macam pupuk. Dalam praktik sehari-hari, pupuk biasa dikelompok-kelompokkan untuk kemudahan pembahasan. Pembagian itu berdasarkan sumber bahan pembuatannya, bentuk fisiknya, atau berdasarkan kandungannya. Kita masuk yang pertama, pupuk berdasarkan sumber bahan. Dilihat dari sumber bahan pembuatannya, terdapat dua kelompok besar pupuk, yaitu pupuk organik dan pupuk non-organik. Pupuk organik mencakup semua pupuk dibuat dari sisa-sisa metabolisme hewan dan tumbuhan. Sementara pupuk non-organik atau pupuk kimia biasanya dibuat dari mineral yang diolah oleh manusia. Pupuk organik sukar ditentukan isinya, tergantung dari sumbernya. Keunggulannya adalah ia dapat memperbaiki kondisi fisik tanah karena membantu pengikatan air secara efektif. Yang kedua, pupuk berdasarkan bentuk fisik. Berdasarkan bentuk fisiknya, pupuk dibedakan menjadi dua, yaitu pupuk padat dan pupuk cair. Pupuk padat biasanya diaplikasikan ke media tanam, sedangkan pupuk cair disemprotkan ke tubuh tanaman tersebut. Pupuk berdasarkan kandungannya. Terdapat dua kelompok pupuk berdasarkan kandungannya, yaitu pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal hanya mengandung satu unsur, sedangkan pupuk majemuk paling tidak mengandung dua unsur yang diperlukan. Terdapat pula pengelompokan yang disebut pupuk mikro karena mengandung hara mikro. Beberapa merek pupuk majemuk modern sekarang juga diberi campuran zat pengatur tumbuh atau zat lainnya untuk meningkatkan efektivitas penyerapan hara yang diberikan. Pupuk organik. Pupuk organik mencakup semua bahan yang dihasilkan dari makhluk hidup dan bisa digunakan untuk menyuburkan tumbuhan, yang biasanya terbuat dari kotoran hewan, kotoran cacing, kompos, rumput laut, guano, dan bubuk tulang. Kotoran hewan merupakan limbah yang seringkali menjadi masalah lingkungan, sehingga penggunaan kotoran hewan sebagai pupuk dapat menguntungkan secara lingkungan dan pertanian. Tulang hewan sisa penyembelihan dapat digunakan untuk dijadikan bubuk tulang yang kaya kandungan fosfat. Pupuk organik dibuat dari bahan-bahan organik atau alami. Berdasarkan bentuknya, pupuk organik dapat dikelompokkan menjadi pupuk organik padat dan cair. Beberapa orang mengelompokkan pupuk-pupuk yang ditambang, seperti dolomit, fosfat alam, kiserit, dan juga abu.
ke dalam golongan pupuk organik. Bahan organik penyubur tanah yang digunakan dalam budidaya secara organik antara lain pupuk hijau, meliputi tanaman turi, lamtoro, sesbania, orok-orok, dan tanaman legum atau kacang-kacangan. Lalu kotoran ternak berasal dari ternak yang dibudidayakan secara organik. Lalu kompos sisa tanaman, urin ternak, kompos media jamur, merang dibolehkan bila media dan jerami berasal dari pertanaman padi organik, dan lain-lain. Manfaat pupuk organik diketahui mampu meningkatkan keanekaragaman hayati pertanian dan produktivitas tanah secara jangka panjang. Pupuk organik juga dapat menjadi sarana sekuestrasi karbon ke tanah. Kerugian pupuk organik ialah pupuk organik merupakan pupuk yang bersifat kompleks karena ketersediaan senyawa yang ada pada pupuk tidak berupa unsur atau molekul sederhana yang dapat diserap oleh tanah secara langsung. Kita masuk ke pupuk anorganik. Secara umum, tumbuhan hanya menyerap nutrisi yang diperlukan jika terdapat dalam bentuk senyawa kimia yang mudah terlarut. Nutrisi dari pupuk organik hanya dilepaskan ke tanah melalui pelapukan yang dapat memakan waktu lama. Pupuk anorganik memberikan nutrisi yang langsung terlarut ke tanah dan siap diserap tumbuhan tanpa memerlukan proses pelapukan. Pupuk kimia adalah pupuk yang dibuat secara kimia atau juga sering disebut dengan pupuk buatan. Pupuk kimia bisa dibedakan menjadi pupuk kimia tunggal dan pupuk kimia majemuk. Pupuk kimia tunggal hanya memiliki satu macam hara, sedangkan pupuk kimia majemuk memiliki kandungan hara lengkap. Penerapan pupuk kimia digunakan di semua jenis tanaman pertanian, dengan jumlah pemberian bergantung pada jenis tanaman dan tingkat kesuburan tanah saat ini. Misal tanaman pertanian jenis legum seperti kedelai tidak membutuhkan pupuk nitrogen anorganik sebanyak tanaman lain karena mampu mengikat nitrogen. Namun, penerapan pupuk anorganik berlebih mampu menyebabkan peningkatan keasaman tanah karena mineral yang tidak dimanfaatkan mampu bereaksi dengan air yang ada di tanah, membentuk senyawa asam. Untuk mencegah hal ini, status nutrisi dari tanaman dan tanah perlu dinilai sebelum penerapan pupuk anorganik. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.